Halo, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran matematika kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Nama saya Pak Pram. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Bagaimana itu ya? Nah, cara berpikirnya seperti ini. Jika ada kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Jika ada kelipatan 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Kita lihat faktor persekutuan A. Kita lihat kelipatan persekutuan yaitu 8 dan 16. Dari 8 dan 16 ini untuk mendapatkan KPK yang dibutuhkan adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka dari kelipatan persekutuan ini yang terkecil adalah 8, 16 ini tidak dipakai. Maka KPK 4 dan 8 adalah 8. Ide ya. Ini cara berpikirnya untuk menentukan KPK. Bagaimana dengan FPB? FPB misalnya ada faktor 4 yaitu 1, 2, dan 4. Faktor 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor persekutuannya kita lingkari dulu 1, 2, dan 4. Tapi untuk FPB 4 dan 8 faktor persekutuan terbesar. Maka kita lihat yang terbesar di antara faktor persekutuan 1, 2, dan 4 ini yang mana ya? 4. 1 dan 2 nya kita hapuskan jadi tinggal 4. FPB 4 dan 8 adalah 4. Tapi ini hanya untuk cara berpikir, bukan untuk cara kerja. Cara ini akan sangat panjang dan membutuhkan waktu lama, apalagi untuk bilangan yang besar kelipatannya maupun faktornya. Maka lebih anjurkan dari KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor. Bagaimana dengan menggunakan pohon faktor? Kita lihat contoh. Tentukan KPK dan FPB dari 6 dan 8. Kita buat pohon faktornya. Masih ingat dalam pelajaran terdahulu kita sudah melihat bagaimana mencari faktorisasi prima dengan pohon faktor, yaitu membagi ke sebelah kiri dengan bilangan prima yang terkecil dahulu. Berapakah yang dapat membagi habis 6? Bilangan prima yang dapat membagi habis 6 dari yang terkecil adalah 2. Hasilnya 6 dibagi 2 adalah 3. Karena 3 sudah bilangan prima, maka pohon faktornya berhenti sampai di sini ya. Jadi 6 faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikali 3. Ya, masih ingat kan? Sekarang 8 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil 2, bisa kita tulis di sini 2. Hasilnya adalah 4 masih dapat dibagi habis dengan bilangan prima lagi yang terkecil, yaitu 2 juga. Hasilnya adalah 2 karena 2 sudah bilangan prima di sini. Pohon faktornya berhenti. Jadi faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita coba tentukan KPK dan FPB. KPK dari 6 dan 8. Untuk menentukan KPK, kita harus perkalian semua faktor prima 2 dan 3. Faktor primanya 2 dan 3. Di sini tidak ada 3, tapi di atas di faktor prima ada 3. Tetap 3-nya dipakai. 2 dan 3. Hanya jika ada faktor yang sama, pilih yang pangkatnya paling besar. Yang sama adalah 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 3. Yang pangkatnya besar berapa? 2 pangkat 3. Nah, kenapa 2 pangkat 1 tidak usah ditulis? Ya, 2 pangkat 1 tidak perlu ditulis pangkatnya, karena itu sama saja dengan 2. Maka tetap ditulis 2. 2 dengan 2 pangkat 3. Yang terbesar adalah 2 pangkat 3. 2 tidak usah dipakai. Jadi faktorisasi prima 6 dan 8 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Yang dilingkari saja ya. Ini KPK 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 lagi. Hasilnya adalah 8 dikali 3. 8 kali 3 24. Jadi KPK 6 dan 8 adalah 24.
Gampang ya. Sekarang kita lihat SPB-nya. Untuk mencari SPB hanya perkalian faktor prima persekutuan. Yang prima persekutuan hanya 2 dan 2 pangkat 3. Berarti 3-3-nya tidak usah dipakai, tapi 2 dengan 2 pangkat 3. Pilih yang pangkatnya paling kecil. Di antara 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 3, yang pangkatnya paling kecil adalah 2 ya. Jadi cuma ada satu bilangan saja, yaitu 2. Kita tulis SPB 6 dan 8 adalah 2. Mudah sekali. Kita lihat contoh berikutnya. KPK dan SPB dari 12 dan 18. Kita siapkan poin faktor untuk 12 dan 18. Mulai dari 12 dulu dengan pembagi bilangan prima yang terkecil adalah 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Benar, 6 dibagi 2 masih bisa. 6 dapat habis dibagi 2, yaitu 3. Ya, kita tulis, wah 3 sudah bilangan prima, berarti pohon faktornya berarti sampai di sini. Maka 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3. Simpan dulu ya faktor primanya ya. Kita lihat 18 dapat habis dibagi 2. Oh iya bisa, yaitu berapa hasilnya? 9 tidak dapat habis dibagi 2. Kita cari bilangan prima berikutnya dalam 3. Dapat habis dibagi 3? Oh iya, itu saja. 9 dapat habis dibagi dengan 3, hasilnya adalah 3 juga. 3 di sini sudah bilangan prima, maka pohon faktornya stop berhenti sampai di sini. Kita tulis 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3. 3-nya ada 2, cukup ditulis 3 pangkat 2 saja. 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita tentukan KPK-nya. KPK 12 dan 18. Masih ingat tadi KPK adalah perkalian semua faktor prima dari bilangan yang dicari. Oke. Jika ada yang sama, pilih yang pangkatnya paling besar. 2 sama, 3 juga sama, tapi yang pangkatnya paling besar dia. 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1, yang paling besar pangkatnya adalah 2 pangkat 2. 3 dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 1, yang paling besar adalah 3 pangkat 2. Jadi yang kita pakai untuk KPK 12 dan 18 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kita hitung 2 pangkat 2 itu berapa ya? 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 benar 9. Dari mana 9? 3 pangkat 2 itu adalah 3 dikali 3, hasilnya 9. Nah, kita sudah dapat 4 dikali 9. Berapakah 4 dikali 9? 36. Kita lanjut dengan SPB-nya. Untuk SPB yang dicari adalah faktor prima persekutuan dan pilih yang pangkatnya paling kecil. Oh, ini sudah faktor persekutuan. 2 pangkat 2 dengan 2 ini sudah saling bersekutu. 3 dengan 3 pangkat 2 juga sudah bersekutuan. Tapi yang pangkatnya kecil, 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 1, yang paling kecil adalah 3 pangkat 1. 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1, yang paling kecil adalah 2 pangkat 1. Kita lingkari yang kecil. 2 dan 3 ini paling kecil. Jadi SPB 12 dan 18 adalah 2 dikali 3. Hasilnya 6. Maka SPB 12 dan 18 adalah 6. KPK-nya 36, SPB-nya 6. Mudah ya. Contoh yang berikutnya adalah KPK dan SPB dari 36 dan 42. Kita buat poin faktor 36 dan 42. Mulai dari 36 dulu. 36 dibagi 2, hasilnya 18. Lalu 18 dapat dibagi habis dengan bilangan prima 2? Bisa, yaitu hasilnya adalah 9. Apakah 9 dapat habis dibagi dengan 2? Tidak, maka kita pakai bilangan prima yang berikutnya, yaitu berapa? 3. 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Maka kita dapat sekarang
pohon faktornya berhenti di sini. Kita sudah dapat bilangan prima di ujung kanan. Maka 36 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Karena 2-nya ada 2 kali, maka 2 pangkat 2. 3-nya ada 2 kali, juga 3 pangkat 2. 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini faktorisasi prima dari 36. Sekarang kita cari yang 42. 42 dapat habis dibagi 2? Iya, bisa. Berapa hasilnya? 21. Tapi 21 tidak dapat habis dibagi 2. Hanya dapat habis dibagi dengan 3. Berapakah 21 dibagi 3? 21 dibagi 3 adalah 7. Karena 7 sudah bilangan prima, maka pohon faktornya berhenti sampai di sini. Dengan demikian, kita bisa dapat faktorisasi prima dari 42 adalah 2 dikali 3 dikali 7. Kenapa tidak ada yang ditulis pangkatnya? Karena semua pangkat 1. Nah, kita cari dan tentukan KPK-nya. KPK 36 dan 42. KPK adalah perkalian semua faktor. Semua faktor prima 2, 3, dan 7. Dan jika ada yang sama, pilih yang pangkatnya besar. Kita tentukan dulu semua faktor itu ada 2, ada 3, ada 7. Kan 7 tidak ada temannya ya, tapi yang diminta adalah semua faktor. Kita lihat yang pangkatnya paling besar. Kalau ada yang sama, 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1, 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 1. Mana yang pangkatnya besar? Iya, 2 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2. Berarti 2 ini dan 3 ini yang pangkat 1 tidak harus dipakai. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Jangan sampai tertinggal 7-nya. Nah, kita hitung sekarang. 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2. Berapa itu 2 dikali 2? 4. 3 pangkat 2? Iya, 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian 7. 4 dikali 9 kali 7. Kita hitung yang depan dulu. 4 dikali 9. Berapa 4 dikali 9? 36. 36 dikali 7. Hasilnya adalah 252. Wah, sudah pintar perhitung perkaliannya ya. Sekali. Kita lanjut ke SPB-nya. SPB 36 dan 42 adalah SPB, ingat, perkalian hanya faktor prima persekutuan saja. Lalu pilih yang pangkatnya paling kecil. Mana faktor prima persekutuannya? 7 bukan faktor prima persekutuan, maka jangan dilingkari. Faktor prima persekutuannya adalah 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1. Kita pilih yang pangkatnya kecil yaitu 2. 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 1. Kita pilih yang pangkatnya kecil 3. Jadi kita sudah dapat yang dilingkari ini adalah SPB 2 dikali 3. SPB 36 dan 42 adalah 2 dikali 3 yaitu 6. Jadi KPK 36 dan 42 adalah 252. Dan SPB nya dari 36 dan 42 adalah 6. Kita lihat, wah sekarang KPK dan SPB dari 3 bilangan 5, 15 dan 25. 5 sudah merupakan bilangan prima. Jadi cukup dilingkari saja dan ditulis 5 sama dengan 5 pangkat 1 atau 5 sama dengan 5. Itu saja, tidak perlu pohon faktor lagi. Sekarang 15 dan 25. 15 tidak dapat habis dibagi dengan bilangan prima terkecil 2, tapi di sebelahnya 5 dapat habis dibagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 3. Hasilnya adalah 5. Ini sudah bilangan prima, maka pohon faktornya stop berarti di sini. Jadi 15 sama dengan 3 dikali 5. 25 dapat habis dibagi 2? Tidak. Juga tidak dapat habis dibagi dengan 3, tapi dapat habis dibagi dengan 5. Berapa? 25 dibagi 5. Benar. Maka karena 5 sudah bilangan prima juga, pohon faktornya berhenti ya. Kita tulis faktorisasi primanya. 25 sama dengan 5 kali 5. Kalau lebih singkat lagi ditulis 5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2.
Nah, kita sudah dapat faktorisasi prima dari 5, 15, dan 25. Kita tentukan KPK-nya. KPK dari 5, 15, dan 25. KPK adalah perkalian semua faktor prima. Di sini yang sama ada 5, 5, dan 5, 3 juga ikut ya, karena semua faktor prima. Jika ada faktor yang sama, pilih yang pangkatnya besar. Nah ya, ini yang faktor yang sama, 5, 5, dan 5 pangkat 2. Yang pangkatnya paling besar adalah 5 pangkat 2. Maka yang 5 pangkat 1 tidak jadi kita lingkari. Yang kita lingkari ini 3 dengan 5 pangkat 2. Sekarang yang tadi kita hapus ya. Kita sudah dapat yang dilingkari. Berarti KPK 5, 15, dan 25 adalah 3 dikali 5 pangkat 2. Berarti 3 dikali berapa ya? 5 pangkat 2 itu berapa? 5 dikali 5, hasilnya adalah 20. 3 dikali 25 adalah 75, benar sekali. Jadi KPK 5, 15, dan 25 adalah 75. Mudah kan? Mudah sekali. Bagaimana dengan SPB-nya? Untuk SPB, ingat, hanya perkalian dari faktor prima persekutuan, hanya faktor yang sama saja. Dan dipilih yang pangkatnya paling kecil. Oh, ini yang dilingkari adalah yang pangkatnya besar. Kita hapus dulu. Yang pangkatnya kecil adalah 5 pangkat 1, tapi ada 2 5 pangkat 1. Bagaimana? Kalau ada 2 begini, kita tetap pilih salah satu. Jadi yang kita tulis salah satu saja, mau yang ini atau yang kita tulis di sini. Salah satunya adalah 5. Maka SPB 5, 15, dan 25 adalah 5. Mudah ya. Bagaimana dengan penggunaan KPK dan SPB dalam kehidupan sehari-hari? KPK dulu. KPK biasanya dipergunakan untuk menentukan waktu atau jadwal dari suatu kegiatan atau suatu peristiwa yang akan terjadi bersamaan. Contohnya, lampu berwarna merah akan berkedip setiap 10 menit, sedangkan lampu berwarna hijau akan berkedip setiap 15 menit. Jika terlihat kedua lampu bersamaan berkedip pada pukul 10.20 WIB, maka pada pukul berapa kedua lampu itu akan berkedip bersamaan kembali. Untuk soal cerita seperti ini kita gunakan KPK. Nah, tulis dulu pohon faktornya untuk mencari faktorisasi prima dari 10 dan 15. 10 dapat habis dibagi 2, hasilnya adalah 5. Oke, jadi didapat 10 sama dengan 2 kali 5. Sedangkan 15 hanya berapa bilangan prima yang dapat membagi habis 15? 3. Hasilnya adalah 5. Jadi 15 sama dengan 3 dikali 5. Kita sudah dapat faktorisasi prima, kita tentukan KPK. KPK dari 10 dan 15. Mana KPK 2, 3, dan 5? Karena KPK harus semua faktornya ditulis ya. Dan kalau ada yang sama, pilih yang pangkatnya besar. Kemudian yang sama ini 5 dan 5 pangkatnya sama 1, jadi kita pilih salah satu. Jadi KPK dari 10 dan 15 adalah 2, 3, 5. Nah, kita pilih salah satu, 5. 2 kali 3 kali 5, hasilnya adalah 2 dikali 3, 6. Lalu jangan lupa dikalikan dengan 5. Berapakah 6 dikali 5? 30. Jadi KPK dari 10 dan 15 adalah 30. Ingat soalnya dalam menit, maka di sini juga kita tulis menit. Pukul berapa? Pukul 10.20 dalam soal ditambah 30 menit. Mereka akan berkedip kembali pada pukul 10.50. Jadi lampu merah dan hijau akan berkedip bersamaan kembali pada pukul 10.50 WIB. Mudah sekali. Nah, kita contoh soal cerita berikutnya. Peter berlatih renang setiap 6 hari. Sedangkan Denny berlatih renang setiap 12 hari. Pada hari ini 15 November 2020 mereka bertemu di kolam renang. Pada tanggal berapa kemungkinan mereka akan bertemu kembali di kolam renang? Nah, kita tentukan juga KPK-nya. Kita cari pohon faktor. Karena dalam hari ya, kita tulis pohon faktor dari 6.
6 dapat habis dibagi 2, hasilnya adalah 3. Sudah bilangan prima, maka kita berarti di sini jadi 6 sama dengan 2 kali 3. Bagaimana dengan 12? 12 dapat habis dibagi 2, artinya 6. 6 masih dapat habis dibagi dengan prima 2, hasilnya adalah 3. Jadi 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Kita lihat KPK-nya. KPK dari 6 dan 12 yang sama dan yang pangkatnya paling besar. 2 dengan 2 pangkat 2 sama, 3 dengan 3 sama, sama-sama pangkat 3 pangkat 1. 2 dengan 2 pangkat 2 yang besar adalah 2 pangkat 2. 3 karena sama kita pilih salah satu di sini. Jadi KPK 6 dan 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu artinya 4 karena 2 kali 2 adalah 3. Jangan lupa ditulis juga di bawah sini, sehingga 4 dikali 3 adalah 12. 6 dan 12 KPK-nya adalah 12 hari. Kenapa 12 hari? Karena dalam soalnya mereka akan bertemu setelah beberapa hari kemudian, yaitu dalam 12 hari kemudian. 15 November tambah 12 hari jadinya 27 November. Jadi Peter dan Denny akan bertemu kembali di kolam renang pada tanggal 27 November 2020, 12 hari kemudian, 12 hari setelah tanggal 19 November ya. Baik, kita lanjutkan. FPB. Dalam kehidupan sehari-hari, FPB biasanya digunakan untuk menentukan jumlah paling banyak dalam sebuah pengelompokan atau pembagian sama banyak. Contoh, ayah membeli 100 buah pensil, 70-50 pen, dan 50 buku tulis. Ketiga macam alat tulis itu akan dimasukkan ke dalam tas-tas souvenir untuk dibagikan kepada anak-anak yatim piatu. Jika tas souvenir berisi ketiga macam alat tulis tersebut sama banyak, berapa paling banyak jumlah tas souvenir yang ayah butuhkan? Kita cari faktorisasi primanya dengan menggunakan pohon faktor mulai dari 100 dapat habis dibagi 2 yaitu 50. 50 dapat habis dibagi 2 lagi, ya bisa, hasilnya adalah 25. 25 dapat habis dibagi dengan 5, hasilnya 5. Maka pohon faktornya berarti di sini karena sudah didapat bilangan prima. Di kanan kita tulis 100 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Kita pindah ke 70. 75 dapat habis dibagi 3, hasilnya 25. 25 dapat habis dibagi dengan 5, hasilnya 5. Nah, sekarang kita lihat faktorisasi prima dari 75 adalah 3 kali 5 pangkat 2. Benar, 3 kali 5 pangkat 2. Kita lihat yang 50 ya. 50 dapat habis dibagi 2, bisa, hasilnya 25. 25 dapat habis dibagi 2, tidak, tapi dengan 5. 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5. Nah, faktorisasi primanya 2 kali 5 kali 5 atau 50 sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. Kalau membagi sama banyak, kita gunakan FPB. FPB 175 dan 50. Untuk FPB hanya faktorisasi prima yang sama saja. Persekutuannya faktor prima persekutuan yaitu 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, 5 pangkat 2. Kenapa tidak 3? Karena 3 hanya ada 1 di sini. Kenapa 2 tidak? Karena 2 hanya ada di 50 dan di 100, di 75 tidak ada. Kita tulis yang pangkatnya faktor yang sama, lalu pilih yang pangkatnya paling besar. Ini pangkatnya sama semua, berarti kita tulis salah satu saja, 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5, hasilnya adalah 25. Jadi tas souvenir yang dibutuhkan ayah sebanyak-banyaknya adalah 25 buah tas. Gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan FPB dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dilakukan Louis sebagai ketua kelompok.
Menentukan jumlah anggota kelompok belajar. Louis sebagai ketua kelompok belajar membeli satu lembar kain berwarna merah sepanjang 16 meter, satu lembar kain berwarna biru sepanjang 12 meter, dan satu lembar kain berwarna putih sepanjang 8 meter. Louis harus memotong-motong kain-kain itu untuk semua anggota kelompoknya, dan setiap orang harus mendapat ketiga warna kain dengan panjang yang sama. Paling banyak, berapa jumlah anggota kelompok Louis yang bisa mendapatkan kain-kain itu sama panjang untuk setiap warnanya? Ini kita gunakan FPB juga. Dari mana yang dicari FPB? Jadi panjang kain yang merah 16 meter, panjang kain biru 12 meter, dan panjang kain putih 8 meter. Kita lihat faktorisasi prima dari 16 dapat dibagi 2, hasilnya 8, dibagi 2 lagi hasilnya 4, 4 masih dapat dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 2. Jadi 16 adalah 2 pangkat 4. Kenapa 2 pangkat 4? Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 perkalian 2 sebanyak 4 kali 2 pangkat 4. Kita lihat yang 12, 2 hasilnya 6. 6 dapat dibagi dengan 2 lagi, hasilnya adalah 3. 3 sudah bilang prima, berarti di sini ya faktor primanya. Jadi 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Bagaimana dengan 8? Dibagi 2 bisa, hasilnya 4. Dibagi 2 lagi bisa, hasilnya adalah 2. Nah, ini ada 3 kali perkalian 2, 2 kali 2 kali 2. Jadi 8 sama dengan 2 pangkat 3. Untuk mencari FPB hanya yang sama, faktor yang sama, 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. FPB 16, 12, dan 8, yaitu ini yang sama, 3-nya berarti tidak perlu dipakai. Tapi cari yang pangkat paling kecil. Mana yang pangkatnya paling kecil? 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, atau 2 pangkat 3 ya? 2 pangkat 2 pangkatnya paling kecil. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2, yaitu 4. Jadi FPB 12, 16, dan 8 adalah 4. Maka jumlah anggota kelompok Louis paling banyak adalah 4 orang. Mudah sekali. Untuk pesta ulang tahunnya, Ani ingin dalam tiap goodie bag berisi coklat, permen, dan mainan. Misalnya terdapat 27 batang coklat, 36 permen, dan 45 buku tulis. Supaya setiap goodie bag berisi coklat, permen, dan buku tulis yang sama banyaknya dan tidak ada coklat, permen, ataupun buku tulis yang tersisa, paling banyak berapa goodie bag yang dapat dibuat Ani? Ini kita pakai KPK atau FPB. Pengelompokan seperti ini kita pakai FPB. Benar, kita cari dulu faktorisasi primanya dengan pot faktor ya. 27 dapat habis dibagi 3, hasilnya adalah 9. 9 juga dapat habis dibagi 3, hasilnya 3. Jadi 27 sama dengan 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Kita lihat 36. 36 dapat habis dibagi dengan 2, hasilnya 18. 18 dapat habis dibagi 2, bisa, hasilnya adalah 9. 9 tidak dapat habis dibagi 2, tapi dengan 3, hasilnya 3. Jadi 36 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 nya ada 2 kali, 3 nya juga ada 2 kali. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, 45. Dibagi 3, 15. 15 dapat habis dibagi 2, tidak, tapi dengan 3. 15 dibagi 3, hasilnya ada 5. Sudah bilangan prima, pohon faktornya berarti di sini. Jadi 45 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Jadi yang kita cari apa? KPK atau SPB? Iya, yang kita cari adalah SPB-nya. SPB itu adalah faktor prima persekutuannya yang dicari, dan yang pangkatnya paling kecil yang sama itu adalah 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, dan 3 pangkat 2. Ini bilangan 3-nya sama semua, ada semua. 2 tidak ada di sini, juga tidak ada di sini. 5 juga hanya ada di 45, di 27 dan 36 tidak ada 5, jadi tidak dipakai. Yang ada di ketiga-tiganya adalah bilangan 3 dengan pangkat yang berbeda.
Karena pangkatnya berbeda, kita pilih yang pangkatnya paling kecil, yaitu 3 pangkat 2. Tulis salah satu saja ya. 3 pangkat 2 adalah ya 3 dikali 3. Berapa 3 dikali 3? 9. Jadi goodie bag yang dapat dibuat Ani paling banyak adalah 9 buah goodie bag. Untuk soal yang satu ini, apa yang harus digunakan? Untuk melakukan satu putaran penuh dalam mengelilingi matahari, Jupiter memerlukan waktu 12 tahun, Saturnus 30 tahun, dan Uranus 84 tahun. Setiap berapa tahun ketiga planet itu akan berada di posisi yang sama? Wah, ini menghitung orbit planet. Kita pakai KPK atau FPD. Untuk menghitung waktu yang akan bersamaan kembali, kita pakai KPK. Oh, ternyata KPK bisa dipakai untuk menentukan atau menghitung orbit planet ya, luar biasa. Untuk mencari KPK, kita cari poin faktornya dulu dari 12 dibagi 2, 6 dibagi 2 lagi 3. Jadi 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Betul, 30. Saturnus 30 tahun dibagi 2, 15. 15 dapat dibagi 3, iya, hasilnya adalah 5. Jadi 85, berarti jadi 30 adalah 2 kali 3 dikali 5. 84 dibagi 2, 42. 42 dapat dibagi 2, bisa 21. 21 dibagi 2 tidak dapat habis dibagi 2, tapi dibagi 3. 21 dapat habis dibagi 3, hasilnya adalah 7. Jadi 84 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Nah, kita cari KPK. KPK dari 12, 30, dan 84. KPK semua faktornya. Semua faktor berupa bilangan 2, 2 sama ada 3, 5, dan 7 semua harus ada ya. Tapi untuk yang sama, faktornya sama, harus dicari yang pangkatnya paling besar, yaitu 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 1. 2 pangkat 2, tapi karena ada 2 pangkat 2 nya ada 2, kita pilih salah satu dulu aja ya. 2 pangkat 2 nya kita tulis, lalu bilangan berapa lagi? 3, kita pilih salah satu karena pangkatnya sama. 5, karena cuma ada satu, kita tetap tulis satu saja. 7 juga kita tulis sekali saja. Jadi KPK 12, 30, dan 84 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7. Kita hitung 2 pangkat 2 adalah 4 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Kita hitung ke depan ya. 4 kali 3 12. Taruh 12 di sini kali 5 kali 7. Kemudian 12 dikali 5. Berapa 12 kali 5? 60. 60 dikali 7. 60 dikali 7 berapa? 420. Jadi planet Jupiter, Saturnus, dan Uranus akan berada di posisi yang sama setiap 420 tahun. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu.